Kerinduan Dyah Pertiwi kepada kakangnya kini dibawa menuju ke tepi pelabuhan Canggu. Dyah Pertiwi duduk mencangkung di atas sebuah kayu yang rebah. Ia memperhatikan beberapa perahu yang hilir mudi didayung oleh pemiliknya. Perahu-perahu itu ada yang penuh muatan dan siap didayung menuju hilir di ujung Galuh. Namun ada pula perahu yang kosong dan tengah ditambatkan di tepian. Ada dua orang yang dicatat oleh Dyah Pertiwi terkait dengan tempat itu. Yang pertama adalah kakangnya, Sang Prajaka, yang adalah seorang pemahat, pematung, dan banyak membuat benda-benda seni. Sang Prajaka sering mengajaknya untuk menghabiskan waktu di Canggu dalam rangka mencari gagasan. Sang Prajaka sendiri sebenarnya adalah bukan kakak kandungnya. Juga ia bukan anak kandung dari romonya. Sebagaimana ia ketahui dari cerita biungnya, Sang Prajaka adalah keponakan dari romonya. Sejak kecil, Sang Prajaka telah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun apapun keadaan Sang Prajaka, Pertiwi sangat menyayangi dan juga menganggapnya sebagai seorang kakak yang sesungguhnya. Setelah Sang Prajaka tiada melalui kematian yang sangat sulit dimengerti apa latarnya, Dyah Pertiwi merasa betapa ia sangat merindukannya. Dulu menghadapi masalah apapun, Dyah Pertiwi selalu mengadukan kepada kakaknya itu. Diajaknya ke pelabuhan Canggu merupakan hal yang menyenangkan. Kini ia hadir di tempat itu lagi tanpa kakangnya. Lalu orang yang kedua yang dikenangnya sebenarnya adalah orang yang tidak ia kenal sama sekali. Namun orang itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam di hatinya dengan jejak kesan yang sangat sulit ia lupakan. Orang itu adalah seorang lelaki yang bernama Saniscara. Siapa Saniscara dan dari mana Saniscara berasal? Pertanyaan itu menggantung, tidak pernah ada jawabannya hingga sore itu ia kemudian bertemu dengan seseorang. Sore hari itu ia melihat seorang kakek tua yang duduk menyendiri sebagaimana dirinya. Kakek tua itu juga tengah melakukan hal yang sama pula dengan dirinya, yaitu memperhatikan air sungai yang mengalir. "Sedang apa, Ki?" tanya Dyah Pertiwi dengan ramah. Kakek tua yang berwajah tersaput mendung itu kemudian menoleh. Senyumnya terasa aneh karena seperti menyeringai. "Aku sedang mencari anakku, Nduk. Ia sudah lama pergi meninggalkan istrinya yang tengah hamil tua." "Namamu siapa, Nduk?" tanya kakek tua itu. Dyah Pertiwi mengerutkan sebelah keningnya. Ia tidak segera menjawab pertanyaan itu. "Apakah kau punya masalah dengan telingamu, Nduk?" Kakek itu mengulangi pertanyaannya. Dyah Pertiwi kini segera menyeringai. "Namaku Pertiwi, Ki. Nama Aki siapa?" Kakek tua itu rupanya memiliki pendengaran yang tajam. Pertanyaan yang dilontarkan dengan nada yang lirih itu bisa ditangkapnya dengan baik. "Lalu, nama orang yang Aki cari juga siapa?" lanjut Dyah Pertiwi. Kakek tua itu menghela nafas amat panjang menjadi gambaran seberapa berat beban yang kini tengah disangganya. "Nama anakku itu Saniscara." Dyah Pertiwi kini merasa punggungnya mendadak bagai disiram air panas. Setara dengan kakinya yang kini serasa disengat ular yang paling berbisa, dan setara pula dengan petir yang mendadak meledak memekakkan telinga di hari yang tengah terik tanpa mendung.
Nama yang disebut itu telah menyebabkan Dyah Pertiwi terkejut. Beberapa bulan yang lalu di tempat itu pula, apa yang dilakukan laki-laki itu sungguh menarik perhatian dari Dyah Pertiwi karena jarang ada orang yang mampu melakukannya. Orang itu bertelanjang dada dan membiarkan rambutnya tergerai. Kain panjang yang dikenakan pun hanya sekedar ia lilitkan. Entah apa yang menarik perhatiannya atas pelabuhan Canggu hingga ia memilih pemandangan pelabuhan itu untuk dipindahkan pada sehelai kain putih yang direntang dengan tegang. Dengan berjongkok dan juga dengan berdiri, tangan orang itu menari-nari. Dyah Pertiwi mendekat sampai pada jarak yang dekat, bahkan sampai pada jarak yang cukup mengganggu. Dyah Pertiwi pun kemudian terkejut melihat betapa indah lukisan orang itu. Meskipun tidak sesuai dengan aslinya, di lukisan itu air yang mengalir di sungai itu berasal dari air terjun yang bergemuruh meninggalkan jejak kabut yang tebal. Jika air terjun dari ketinggian itu benar ada, tentu akan sangatlah indah. Tempat semacam itu hanya layak digunakan untuk mandi para bidadari yang tengah turun dari kayangan. Melihat lukisan itu, Dyah Pertiwi merasa tempias air amat dingin kini telah mengenai wajahnya. Lukisan itu juga telah membuat Dyah Pertiwi serasa mendengar betapa riang burung-burung berkicau bersautan dan betapa sejuk udara yang tengah mengalir. Bagus sekali. Dyah Pertiwi kini tidak mampu menahan dirinya. Orang itu tidak menoleh. Ia berkutat pada keasikan kerjanya. Dyah Pertiwi ingin orang itu menoleh. Dyah Pertiwi ingin orang itu mengajaknya berbicara, namun orang itu mengajukannya. Bahkan ketika Dyah Pertiwi terbatuk-batuk buatan, percuma saja Dyah Pertiwi menunggui hingga matahari memanjat naik. Orang itu menganggapnya hanya sebagai onggokan batu yang tidak ada gunanya. Dyah Pertiwi akhirnya pulang dengan membawa rasa penasarannya. Kejadian menarik yang telah dilihatnya itu ternyata tidak diceritakannya kepada siapapun, tidak kepada romonya, tidak pula kepada kakangnya, tidak pula kepada biungnya, apalagi kepada kuda Swabaya yang jarang pulang ke rumah. Esoknya ketika pulang dari pasar, Dyah Pertiwi memutuskan untuk datang lagi ke tempat itu. Meskipun ia tidak yakin orang itu masih ada di sana. Dan ternyata gambar yang dibuat orang itu kini menjadi semakin sempurna dan bagus. Namamu siapa? Pertanyaan yang tidak diduga itu telah menyebabkan Dyah Pertiwi yang duduk di atas kayu yang roboh menjadi terlonjak. Namaku Pertiwi, jawab Dyah Pertiwi dengan senang karena akhirnya ia diajak berbicara. Orang itu membalikkan badan dan terlihat betapa tampannya orang itu. Di telinga kanannya terselip kembang kandil yang baru saja mekar. Maukah kau kugambar? Tanya orang itu. Memang itu yang diharapkan oleh Dyah Pertiwi. Dyah Pertiwi tidak perlu merasa berlama-lama dalam menimbang. Dyah Pertiwi kemudian mengangguk. Laki-laki itu kemudian dengan cekatan mempersiapkan lembaran kain yang masih baru. Kain itu direntang dengan menggunakan beberapa utas tali agar terbuka tegang. Dyah Pertiwi tersenyum dan harus bertahan tetap tersenyum selama mungkin. Meskipun bibirnya kini telah merasa sangat pegal. Entah gagasan macam apa yang berada dalam benak lelaki itu. Dengan cekatan, ia membuat coretan-coretan tanpa keraguan sama sekali. Lelaki itu berpikir sejenak. Setelah merasa menemukan sebuah gagasan, lelaki itu kemudian mengambil sebatang kayu dan menyerahkannya kepada Dyah Pertiwi. Peluk, ucap orang itu. Dyah Pertiwi kaget. Nyaris ia berdiri dan memenuhi perintah dari orang itu.
peluk kayu ini, ucap orang itu. Dia Pertiwi bingung. Memeluk kayu. Dia Pertiwi kemudian memenuhi permintaan itu dan kembali bergaya. Potongan kayu sebesar paha itu dipeluknya dengan sikap yang genit, seolah-olah sedang menimbang seorang bayi. Laki-laki yang masih belum diketahui namanya itu kini kembali menyibukkan diri dan meminta Dia Pertiwi tetap pada sikapnya. Ketika matahari telah melewati puncaknya, barulah kegiatan yang melelahkan itu telah tuntas. Apakah besok kau bisa datang lagi kemari? Dia Pertiwi mengangguk. Tidak tercegah keinginannya untuk melihat hasil lukisan itu. Tunggu dulu. Kau belum boleh melihat. Masih belum selesai. Besok baru kuizinkan, kata laki-laki itu. Dia Pertiwi kini sedikit memaksa. Namun lelaki itu bergegas menggulung lukisannya sambil mengacungkan telapak tangannya yang terbuka. Besok setelah selesai, lukisan ini akan aku hadiahkan kepadamu, ucap pelukis itu. Apa boleh buat, Dia Pertiwi harus menahan keinginannya yang nyaris tidak terbendung itu. Matahari yang telah melintasi pusatnya menyebabkan Dia Pertiwi panik. Ia tersadar oleh bayangan kemarahan dari biyongnya. Nama kakang siapa? Dia Pertiwi masih menyempatkan kini bertanya. Saniscara. Nama lengkapku adalah Risang Saniscara Patriwura, jawab orang itu. Dia Pertiwi kini bergegas pulang. Benar apa yang telah dicemaskannya. Biyongnya telah menyambut kepulangannya dengan mata yang menyiratkan amarah. Dia Pertiwi pasrah dan tidak ada gunanya untuk berkilah. Duduk, perintah ibunya begitu Pertiwi berada di dapur. Dia Pertiwi duduk dan tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh biyongnya. Dengan memejamkan mata, Dia Pertiwi mempersiapkan pahanya yang pasti akan menjadi sasaran cubit dari biyongnya. Namun entah mengapa biyongnya tidak melakukan itu. Dalam kenangan Dia Pertiwi, terakhir setahun yang lalu biyongnya menghukum kenakalannya dengan mencubiti pahanya sampai biru-biru. Setelah itu tidak pernah lagi ia mendapatkannya. Ketika itu, setelah puas menjatuhkan hukuman dan tersadar melihat paha anaknya penuh dengan jejak cubitan, Dia Menur kemudian menangisi kenakalan anaknya dan juga menyesali hukuman yang telah diberikannya. Ada apa denganmu 2 hari ini, Nduk? Tanya Dia Menur dengan dada yang sesak mengombak. Dia Pertiwi kini menengadah melirik biyongnya dengan rasa yang sedikit takut. Duk, kamu sekarang sudah gadis. Kau harus menjaga diri, Nduk. Tidak bermain sembarangan. Kalau terjadi apa-apa kepadamu, nista macam apa yang akan kusandang, Nduk? Pertiwi kini mengelus lehernya, sikap yang menjadi ciri khasnya ketika ia merasa tengah tertekan. Namun dicecar macam apapun, Dia Pertiwi tidak mau menceritakan kegiatan apa yang telah dilakukannya, sampai-sampai 2 kali ditugasi ke pasar selalu pulang terlambat. Sang prajaka yang tengah sibuk memahat sebuah patung mentertawakannya ketika adiknya itu kemudian mendekat. Sebenarnya, dari mana saja kamu, Duk? Tanya sang prajaka. Dia Pertiwi mendekatkan mulutnya pada telinga kakangnya. Ada laki-laki tampan di pelabuhan Canggu, kakang. Ia melukisku. Sang prajaka menghentikan ayunan palu pada gagang tatahnya dan kemudian ia berbalik. Ia sangat tampan, kakang. Di telinga kanannya ada kembang kandilnya, tambah Dia Pertiwi. Ia melukismu? Tanya prajaka yang penuh dengan rasa ingin tahu. Iya, kakang. Dengan ringkas dan jelas
Dia Pertiwi kemudian menceritakan pengalamannya, namun semua itu ia katakan hanya dalam bisikan. Lukisan air terjun dan sungai itu sangat indah, Kakang. Dengan hanya melihatnya, Kakang akan mendengar suara gemericiknya, juga suara burung-burung yang berkicau pada dahan. Hanya dengan melihat lukisan itu, Kakang akan dapat merasakan betapa sejuknya udara dan betapa dinginnya air. Dengan pandangan mata yang heran, sang Prajaka memperhatikan wajah dari adiknya. Kau dilukis orang itu? Prajaka kini mengulangi pertanyaannya. Dia Pertiwi mengangguk dengan tatapan mata yang berbinar. Benar, Kakang. Aku disuruh duduk sambil memeluk sebatang kayu, seperti menimang bayi. Besok aku diminta ke sana untuk mengambil lukisan itu, Kakang. Jawab dia Pertiwi. Sebagai seorang seniman yang menggeluti pembuatan benda-benda seni seperti ukir-ukiran dan pembuatan patung dari batu, sang Prajaka selalu memiliki ketertarikan pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seni. Minat sang Prajaka amat berbeda dengan adiknya yang mewarisi jiwa bela negara dari romonya. Jika kuda Swabaya memperoleh kesempatan libur dan pulang, pembicaraan yang paling riuh dibicarakan dengan romonya adalah tentang gladi perang, tentang kemampuan melepas warostro dan juga melepas pisau, atau bagaimana pula cara untuk menjadi seorang telik sandi yang baik. Kini adik perempuannya bercerita tentang seseorang yang memiliki kemampuan untuk melukis. Hal itu tentu saja sangat menarik perhatiannya. Kakang, bagaimana caranya agar supaya aku bisa menemui orang itu besok? Tanya dia Pertiwi. Sang Prajaka kini tersenyum. Aku akan menyuruhmu berbelanja. Nanti akan aku carikan alasan untuk itu, kata sang Prajaka. Sang Prajaka kemudian kembali menyibukkan diri dengan bungan batu yang sebesar dirinya. Berulang-ulang kali ayunan palu menghantam gagang Tatah yang menghajar batu itu. Sepasang patung kupala pesanan dari istana yang nantinya akan dipasang mengapit pintu gerbang Purawaktra harus selesai ia kerjakan dalam beberapa hari. Patung yang pertama telah selesai dikerjakan. Bahkan patung itu juga telah dibawa ke istana dengan menggunakan sebuah pedati. Patung pasangannya harus segera selesai sesuai waktu yang telah dijanjikan. Suara derap kuda kini terdengar melintas dari barat ke timur lewat depan rumah Pradabasu. Hal itu mengganggu pemusatan pemikiran sang Prajaka terhadap pekerjaannya. Dia Pertiwi kemudian merapat pada punggung kakaknya. Siapa orang itu? Penunggang kuda itu kini merabat derap kudanya ketika melintas tepat di depan rumah Pradabasu. Sang Prajaka layak merasa heran karena dalam sehari ini ia melihat orang itu telah 2 kali melakukan hal yang sama. Orang kurang ajar, Kakang. Dia Pertiwi kini meletup. Sang Prajaka kaget. Kenapa? Kurang ajar bagaimana? Orang itu menggodaku, Kakang. Ia mengikutiku sepulang dari pasar. Ia mengajakku berkenalan. Tidak hanya itu, ia juga menawariku untuk menjadi istrinya. Sang Prajaka terkejut dan kemudian memandangi wajah adiknya dengan bersungguh-sungguh. Benar begitu? Dia Pertiwi kini mengangguk. Sang Prajaka merasa penasaran. Dengan palu yang masih di tangan kanan dan Tatah di tangan kirinya, sang Prajaka bergegas menuju ke regol rumahnya. Namun orang yang berkuda itu kini telah menjauh dan hilang di balik belokan. Sang Prajaka tetap berada di tengah regol sambil menunggu barangkali orang berkuda itu lewat lagi. Namun yang diharapkannya ternyata tidak menjadi kenyataan. Dia Pertiwi kini menunggu datangnya esok hari dengan tidak sabar. Dia Pertiwi tidak perlu membuat alasan ketika
ketika berpamitan kepada ibunya karena sang prajaka yang telah memberi alasannya. Tidak sebagaimana kemarin, kali ini Dyah Pertiwi tidak berjalan kaki. Ia memilih naik kuda. Dengan berpakaian cara laki-laki, Dyah Pertiwi kini memacu kudanya ke Pelabuhan Canggu. Berbelanja semua yang dibutuhkan kakangnya bisa dilakukan nanti setelah ia bertemu dengan pelukis itu. Pelukis itu kini telah menunggu. "Kau bisa naik kuda," ucap pelukis itu sambil menunjukkan pandangan mata yang takjub. Pelukis tampan itu memperhatikan kuda tunggangan Dyah Pertiwi. Kuda jantan yang sangat gagah dengan otot-otot yang kekar melingkar. "Bagaimana dengan lukisanku? Apakah sudah selesai?" tanya Dyah Pertiwi. Kali ini pelukis itu tidak menghalangi keinginan Dyah Pertiwi untuk melihat hasil karyanya yang telah jadi. Terbelalak kini Dyah Pertiwi. "Bagus sekali." Dyah Pertiwi layak terbelalak. Dyah Pertiwi juga layak merasa lehernya kini serasa tercekik. Apa yang dilihatnya memang adalah benar gambar dirinya, namun kayu yang kemarin dipeluk itu bukan kayu. "Dewi Ular, bagus bukan?" ucap pelukis itu. Lukisan itu terlalu mengerikan jika dialami secara nyata, namun memang sepadan dengan judul yang telah diberikan. Dalam lukisan itu, Dyah Pertiwi mengenakan mahkota seolah-olah ia adalah seorang ratu. Dyah Pertiwi yang mengenakan pakaian tipis tengah dibelit oleh seekor ular besar. Ular yang menjulurkan lidah dan sepasang taringnya mencuat siap untuk menerkam. Butuh waktu beberapa jam lagi bagi Dyah Pertiwi untuk kemudian mendamaikan dirinya. "Bagaimana? Mengerikan sekali." Pelukis itu kemudian mengemasi barang-barangnya. "Aku hadiahkan lukisan itu untukmu. Sebaiknya kau memajangnya di kamar pribadimu. Jangan dipajang di ruang tamu." Dyah Pertiwi sependapat. Romo dan biungnya pasti akan marah ketika melihat dirinya dilukis dalam keadaan semacam itu, berpakaian tipis dan tubuhnya tengah dibelit ular. "Kakang akan kemana?" tanya Dyah Pertiwi ketika melihat pelukis itu kini berkemas. "Aku juga tidak tahu. Aku hanya mengikuti gerak kakiku. Untuk sementara, aku akan mengikuti kemana arah matahari tenggelam. Kesana aku akan menuju," jawab pelukis itu. Terkunci kini mulut Dyah Pertiwi. Ia tidak bisa lagi berbicara. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin ia lontarkan, namun pelukis itu tidak memberinya kesempatan. Setelah memperhatikan dengan cermat permukaan Pelabuhan Canggu, kemudian dilakukan itu tidak ubahnya berpamitan. Pemuda tampan itu kemudian mengayunkan langkah kakinya. Dengan senyum yang mekar, pelukis itu melambaikan tangan perpisahan yang dibalas oleh Dyah Pertiwi dengan keraguan. Sementara itu, sampainya di rumah, Nyai Dyah Menur tidak perlu merasa cemas karena anaknya yang pergi tidak terlalu lama. Ada banyak barang belanjaan yang dibawa pulang Dyah Pertiwi, mulai dari berbagai bumbu dapur hingga beberapa benda yang dibutuhkan oleh kakangnya. "Siapa orang itu, Dok?" bertanya kini Dyah Menur. Dyah Menur merasa penasaran. Seorang laki-laki di atas punggung kuda kini memperhatikan rumahnya dengan sikap yang amat mencurigakan. Dyah Pertiwi kini berdebar-debar. Orang itu adalah orang yang kemarin mengajaknya berkenalan. Dyah Pertiwi tahu hari ini orang itu mengikutinya sejak dari Pelabuhan Canggu. Ia terus membayang-bayangi saat ia berbelanja di pasar dan terus mengikuti ketika ia pulang. "Orang gila, Yung," kata Dyah Pertiwi. Nyai Dyah Menur juga kaget. "Orang itu terus saja menggangguku." Nyai Dyah Menur kini merasa cemas. Dengan pandangan yang khawatir, Nyai Dyah Menur memperhatikan orang yang tetap duduk di atas punggung kudanya itu.
Menggunakan mata hati, dia menurut bisa mengukur seberapa besar niat jahat yang dibawa oleh orang itu. Dugaan Nyai Diah Menur benar. Orang itu tiba-tiba membuang keraguannya dan membawa kudanya berderap menuju ke halaman rumahnya. Diah Menur semakin cemas karena kuda Swabaya sedang tidak ada. Suaminya pun sejak pagi pergi juga entah kemana. Sebenarnya laki-laki itu masih muda dan tampan. Namun entah mengapa pandangan mata pemuda yang turun dari kuda itu membuat Nyai Diah Menur merasa tidak senang. "Namaku Andre Tohpati, Nyai," ucapnya sambil mengikat kudanya pada pohon jambu. Nyai Diah Menur melihat bahaya yang tengah mengancam anak gadisnya. Itulah sebabnya Nyai Diah Menur menempatkan diri di depan anaknya. "Apa keperluanmu di sana?" balas Nyai Diah Menur. Laki-laki yang mengaku bernama Andre Tohpati itu tidak segera menjawabnya. Akan tetapi disempatkannya memandangi dia Pertiwi. Kemudian laki-laki itu kembali mengarahkan pandangan matanya kepada Nyai Diah Menur. Perempuan itu merasa cemas karena berhasil menyimpulkan tamu yang tidak diundang itu pasti tengah mabuk. "Aku minta izin untuk membawanya pulang, Nyai," kata Andre Tohpati. Diah Menur kini terkejut ketika mendengar ucapan itu. Diah Pertiwi pun juga tidak kalah kaget. Diah Menur yakin orang yang sedang mabuk dapat melakukan tindakan yang tidak terkendali. Diah Menur panik ketika orang itu kemudian maju selangkah. "Aku ingin anakmu menjadi istriku karena aku tergila-gila padanya. Beberapa hari ini aku telah dibingungkan olehnya. Aku tidak percaya ketika aku ajukan keinginanku. Kini aku menghadap untuk membuktikan bahwa aku bersungguh-sungguh, Nyai. Aku tidak main-main dengan hasrat dan cintaku. Terimalah lamaranku. Izinkan aku menjadikan anakmu sebagai istriku, Nyai," kata Andre Tohpati. Nyai Diah Menur yang sedang berada di puncak ketakutan itu kini membentangkan tangan. Ia pikir bisa menghalang-halangi niat dari pemuda itu. "Tidak boleh. Kau tidak boleh membawa anakku." Akan tetapi Andre Tohpati sedang jatuh cinta dan kini telah bermata gelap. Andre Tohpati memiliki badan yang kekar dan bertenaga. Andre Tohpati merasa harus memiliki Diah Pertiwi. Apapun yang menjadi penghambat harus ia singkirkan. Tidak peduli penghambat itu adalah calon mertuanya sendiri. Dengan langkah yang lebar, Andre Tohpati kini mendekati Diah Pertiwi yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Dengan sekuat tenaga, Diah Menur kini mendorong orang yang berniat jahat itu. Akan tetapi, apalah artinya perlawanan yang diberikan oleh Diah Menur? Saat Andre Tohpati kemudian mendorongnya dengan sekuat tenaga, perempuan itu kemudian terjengkang. Kepalanya kini membentur dinding dan menyebabkan banyak kunang-kunang beterbangan dan menggiringnya pada wilayah pingsan. Diah Pertiwi kini ketakutan luar biasa. Namun Diah Pertiwi tidak punya ruang gerak untuk menghindarinya. Dengan mudah Andre Tohpati menggelandangnya dan dengan membawa paksa ia menuju ke atas kudanya. Diah Pertiwi meronta dengan keras. Namun dengan sekali pukul pada kepalanya, Diah Pertiwi telah pingsan menyusul ibunya. Andre Tohpati kemudian melompat ke atas kuda dan bersiap meninggalkan tempat itu dengan bergegas. Akan tetapi langkahnya kemudian terhenti. "Turunkan dia," ucap seorang yang berdiri tepat di tengah rigol yang pintunya telah tertutup. Andre Tohpati merasa tidak suka karena ada orang yang menghalang-halangi niatnya. "Buka pintunya. Jangan halangi aku," ancam Andre Tohpati. Namun orang yang muncul dengan niat menjadi penyelamat itu tidak merasa takut menghadapi ancaman dari orang yang bisa membahayakan nyawanya itu. "Aku tidak akan membiarkan perbuatan jahatmu. Turunkan Diah Pertiwi," kata orang itu.
Andertohpati kini telah gelap mata. Andertohpati kemudian melompat turun dan tangannya kini telah memegang gagang sebuah keris. Dengan langkah yang lebar, ia mendekati orang yang telah coba-coba merintangi kemampuannya itu. Akan tetapi, orang yang berniat menolong itu dengan sigap mempersiapkan diri. Ia tidak merasa takut karena di tangan kanannya telah tergenggam sebilah keris pula. Andertohpati meloncat, melontarkan serangan kemudian dengan sangat deras, dan arah yang ditujunya adalah kepala dari lawannya. Namun, orang yang berusaha menolong Dyah Pertiwi itu mampu untuk menghindari dengan sangat tangkas. Ia kemudian merendahkan tubuh, menghindar sambil mengayunkan kaki menyambar kaki lawannya. Andertohpati kini terjatuh. Ia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi serangan balasan semacam itu. Andertohpati kemudian berguling dan mengayunkan kerisnya. Keris yang amat beracun karena dilumuri bisa ular yang mematikan. Sayang sekali orang yang berusaha menolong itu kurang cermat. Ayunan keris itu kini telah mengenai kakinya. Sekali lagi Andertohpati mengayunkan kerisnya untuk menembus pinggang korbannya yang tengah terhanyak. Sengatan sangat keras yang dirasakannya telah menyebabkan orang itu meringis dalam menahan rasa nyerinya. Andertohpati yang kesadarannya mulai mengayun mendadak kini merasa cemas. Andertohpati sadar jika kerisnya melukai orang berarti ia telah membunuh, dan karena tidak ada cara dan langkah pengobatan yang bisa digunakan untuk menghadapi bisa yang melekat pada kerisnya. Melihat hal itu, Andertohpati kemudian berlari ke arah kudanya. Ia merasa lebih penting untuk menyelamatkan diri daripada ia melanjutkan niatnya. Jika sejenak kemudian terdengar kuda yang berderap, itu adalah Andertohpati yang menyelamatkan diri tanpa membawa gadis yang telah membuatnya tergila-gila itu. Sang Prajaka yang kemudian terkejut mendapati sisa rangkaian kejadian yang telah menimpa Biyong dan adiknya itu agaknya juga akan menjadi penyebab terenggutnya nyawa dari seseorang. Sang Prajaka kemudian bergegas menolong adiknya. Dyah Pertiwi yang pingsan itu segera digendong dan kemudian diletakkan di tritisan rumah. Sang Prajaka juga bergegas memeriksa keadaan dari Biyongnya. Melihat Biyongnya pingsan, Sang Prajaka merasa sangat cemas. Namun, Sang Prajaka juga melihat ada orang yang lebih membutuhkan pertolongannya. Sang Prajaka kemudian membangku orang itu. Dengan bergegas, Sang Prajaka mencabut keris yang telah menancap di lambungnya. Kurisan kecil saja sudah cukup mengantar siapapun yang terkena untuk menjenguk gerbang kematian. Apalagi keris itu telah menancap amat dalam pada punggung orang itu. Mati aku. Mati aku. Orang yang terluka itu menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sang Prajaka terhanyak ketika melihat orang itu semakin tersengal dan dengan mata yang membeliak terbalik. Sang Prajaka juga merasakan betapa kuat cengkraman yang dilakukan oleh orang itu menjelang tarikan nafas pamungkasnya. Hingga akhirnya nafas orang itu lenyap tidak ada jejaknya. Sang Prajaka bingung. Ia tidak paham apa sebenarnya yang terjadi. Dengan rasa ingin tahu, Sang Prajaka kemudian memutuskan untuk membongkar buntalan kain yang dibawa oleh orang itu. Sang Prajaka kini mengerutkan dahi dan berpikir keras ketika mendapati beberapa benda yang dikenalinya sebagai sebuah alat lukis. Sang Prajaka kemudian segera teringat pada apa yang pernah diceritakan oleh adiknya. Dengan bergegas, Sang Prajaka membuka gulungan kain yang tergeletak tidak jauh dari pintu. Lukisan yang indah dan mendebarkan. Sang Prajaka melihat betapa cantik Dyah Pertiwi yang bergaya, tidak ubahnya siluman ular dengan tubuh yang dililit oleh ular yang besar. Sementara itu, Pradabasu yang baru saja kembali pulang melintas regol kini menjadi tertegun. Dilihatnya tubuh yang tergeletak berlumuran darah yang hitam. Lalu kemudian dilihatnya Dyah Pertiwi yang tergeletak kehilangan kesadaran. Lalu kemudian dilihatnya pula istrinya yang juga tengah tergeletak.
Lalu ia juga melihat sang Prajaga dengan tangan kanan yang menggenggam keris berlumur darah. Terakhir dilihatnya lukisan perempuan yang tengah dililit ular. Itulah awal dari sebuah kesalahpahaman. Dia pertiwi ingat bagaimana romonya amat menyesali tuduhannya. Ketika duduk persoalan menjadi jelas, sayang sekali sudah terlambat. Sang Prajaga telah kini lenyap jejaknya. Dalam perjalanan panjang yang ditempuhnya, sang Prajaga kehilangan ingatan atas dirinya. Keadaannya bahkan lebih parah dari itu. Dalam diri sang Prajaga juga bersemayam jiwa yang lain, jiwa Saniscara. Ketika Bradabasu akhirnya berhasil menemukan anaknya yang hilang, sungguh itulah pertemuan yang paling menyedihkan. Sang Prajaga justru mati di tangan romonya sendiri. Anak panah yang terlanjur lepas dari busur Bradabasu telah melesat cepat dan menembus dada sang Prajaga. Ketika jiwa Saniscara melayang meninggalkan tubuh yang ia pinjam, tinggallah sang Prajaga yang sekarat tanpa mengetahui mengapa ia harus sekarat. Bersamaan dengan terjadinya perang Bubat yang akan dikenang oleh siapapun, saat itu pula sang Prajaga menghembuskan napas pamungkasnya. Dalam seri perang Bubat, sang Prajaga mengalami fenomena hilang ingatan karena dituduh dan diusir oleh Bradabasu. Sebab kesalahpahaman ini, seseorang kemudian memberinya nama Riung Sedatu. Di ujung perjalanannya, sang Prajaga mengalami kepribadian ganda dengan munculnya jiwa yang lain dalam tubuhnya. Jiwa itu adalah jiwa dari Saniscara. Proses trauma hingga berujung pada kepribadian ganda dimulai ketika Saniscara mati di pangkuan sang Prajaga.